Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang apa ya, membuat saya dan istri saya itu melewati membaca buku ini begitu. Tentunya dengan sebuah masa penantian mencari jodoh yang cukup keras gitu ya, dan cukup panjang, dan dalam penantiannya itu dibutuhkan perjuangan dalam menjaga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah buku yang diperuntukkan untuk kaum jombloan dan jombloati, dan juga bisa teman-teman yang sudah menikah dan kembali mengingat visi yang dulu rencanakan, baik visi suami maupun visi istri, untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mutmainah gitu. Baik, tidak perlu berlama-lama, bukunya berjudul Aku Menjemput Cinta. Cintaku adalah kesabaran menjaga dan menjemputmu dengan cara mulia, karya Bang Arif ya, Arif Rahman Lubis, atau dikenal dengan Bang Arif, yang masih sering membuat webinar tentang ta'aruf, kemudian bangun keluarga yang samawa dan sebagainya. Baik, buku ini tuh cocok dibaca bagi teman-teman yang belum menikah dan ingin menikah dan sedang sedang mengalami masa penantian jodoh itu gitu. Nah, jadi teman-teman yang sedang galau pun juga bisa cocok untuk membaca buku ini kalau diputuskan pacar atau yang bahkan yang sedang pacaran gitu. Baik, buku ini dibuka oleh Bang Arif gitu ya, dengan subjudul yang pertama, Cinta, Jodoh, dan Pernikahan. Seolah Bang Arif ini memberikan teorinya terlebih dahulu ya, tentang cinta, jodoh, dan pernikahan begitu. Maka teori tentang cinta, jodoh, dan pernikahan ini harus benar-benar dikaji dan dipahami dulu begitu, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Bagaimana itu cinta, bagaimana itu jodoh, dan pernikahan. Nah, menariknya buku ini itu ada quotes-quotes sebagai rangkuman yang menarik gitu ya. Misalnya, cintaku adalah kesabaran menjaga dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian ada penjelasannya yang diurai dengan sangat inspiratif dan motivatif gitu ya, oleh Bang Arif gitu ya. Kemudian misalnya, cintaku adalah kesabaran menjaga dan komitmen menjemputmu dengan cara mulia. Nah, ini artinya adalah ketika seseorang mencintai gitu ya, sebagai representasi dari fitrah manusia terhadap ketertarikan lawan jenis, maka cinta itu harus diwujudkan dalam perjuangan menanti orang yang dicintai itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran taat itulah yang harus menjadi landasan untuk penantian. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah, coba ini ya, flashback kembali bagaimana perjuangan penantian yang dulu kita lakukan gitu ya. Jadi hikmahnya bagi penantian jodoh adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memantaskan diri. Nah, dalam pemantasan diri ini ada hikmah-hikmah peningkatan beramal solih gitu ya. Dia lebih banyak doanya, lebih banyak tahajudnya, lebih banyak kajiannya gitu ya. Kajian munakahatnya gitu, kajian hijrah yang lebih baik dan sebagainya. Itu yang perlu diingat kembali. Oh iya ya, bagi teman-teman yang sudah menikah seperti saya ini, perlu mengingat masa penantian itu begitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniai
menganugerahkan istri atau suami yang solihah itu yang harus kita syukuri gitu. Nah, jangan sampai kita kufur setelah Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa cita-cita kita, lantas kita menjadi suami dan istri yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Nah, buku ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah menikah gitu ya, biar tidak lupa terhadap visi-visinya, terhadap akhlak-akhlaknya, terhadap pasangannya. Baik, sebelum ke sini ini masih dalam teori cinta, jodoh, dan penantian ya. Itu tadi mengenai jodoh, kemudian dalam subjudul awal juga ini berarti bagaimana dengan teman-teman yang masih dalam penantian yang salah, artinya dia tidak bisa menjaga cintanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini juga akan bisa memberikan semacam teguran agar teman-teman bisa menjadi hijrah untuk tidak pacaran gitu ya. Karena kata Fuad Sholih ini bagus sekali ya, kata Fuad Sholih yang tentu punya pengalaman dari kisah-kisah orang lain yang pernah pacaran dan tidak pacaran. Bang Arif menuliskannya di sini, yaitu bentar ya, saya cari quote-nya Syekh Sholih Fuad Sholih, halaman ini sudah tidak saya baca lagi jadi lupa ya halamannya, tapi masih sedikit ingat gitu, sedikit ingat. Baik, saya bacakan. Banyak orang menyangka pernikahan yang didahului proses pacaran akan lebih berhasil gitu. Tapi kenyataan menunjukkan kebalikannya. Setelah pernikahan, aib yang ditutupi selama berpacaran langsung muncul dengan jelas. Cinta yang membara di hati sebelum pernikahan padam dengan cepat. Hal ini membuat pasangannya kecewa dan problem-problem dalam pernikahan bermunculan. Sebaliknya, masih kata Syekh Fuad Sholih yang dikutip oleh Bang Arif ini, pernikahan yang tidak didahului oleh proses maksiat, pacaran, biasanya dilakukan secara lebih rasional dan kriteria masing-masing pasangan terpenuhi secara lebih sepadan. Nah, rasionalitas pernikahan ini dimulai dari titik nol, lalu berkembang secara alami menuju level yang lebih baik, sehingga masa depan pernikahan ini lebih baik daripada permulaannya. Nah, maka kita dapati ya, banyak orang-orang yang pacaran gitu ya, ketika menikah itu tidak berkah gitu ya. Dan orang-orang yang bisa menjaga dalam masa penantiannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa, ini tadi yang dikatakan oleh Syekh Fuad Sholih, berkembang secara alami menuju level sakinah mawaddah warahmah mutmainah. Jadi teman-teman yang yang terlanjur pacaran gitu ya, maka pilihan yang tepat adalah udah putuskan gitu. Nah, keputusan untuk memutuskan kemaksiatan itu insya Allah yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, akan diganti dengan yang lebih baik ya, pasti itu ya. Bang Arif mengatakan pasti. Yang pertama, bisa jadi lebih baiknya itu begini, pasangan yang kita ketika pacaran, pasangan yang pacar yang kita putuskan itu nanti tetap akan menikah dengan kita, tetapi jauh lebih baik gitu ya, agamanya, akhlaknya, ketika kita bersama-sama tobat dan saling menjaga ya, putus menjaga. Dan pilihan yang kedua, menikah dengan orang lain dengan yang lebih baik agamanya, akhlaknya, dan tentu sama-sama sesuai dengan sepadan ya, sesuai dengan karakter masing-masing maupun sepadan dengan cocok pantas dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi banyak ini ya kisah menerangkan ketika kita tidak menikah
sesuai dengan pilihan kita, ternyata one day masa depan itu kita baru menyadari, oh ya, kalau saya menikah dengan itu ternyata mungkin saya tidak bisa gitu ya. Hanya suaminya lah yang bisa me, apa, menerima cobaan ujian yang diberikan oleh kepada istrinya gitu ya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ya, mana yang terbaik buat kita. Itu yang pasti harus kita pahami terlebih dahulu. Allah Maha tahu dan kita manusia yang sok tahu gitu. Maka putuskan bagi orang-orang yang sudah pacaran ya, daripada ketika menikah akan mengikis keberkahan itu gitu ya. Nah, bisa jadi ada dua tadi yang dituliskan oleh Bang Arif. Pertama, menikah dengan orang yang sama, tetapi ketika memutus pacaran itu menjadi sama-sama pasangan yang lebih baik agamanya, kesolehannya, ilmunya, dan sebagainya. Atau bisa jadi dengan orang yang berbeda setelah putus dari pacaran itu, dengan pengganti yang lebih baik agamanya dan lebih sekufu tentunya. Baik, itu pertama untuk teman-teman yang masih pacaran gitu ya. Nah, kemudian buku ini juga menyertakan hadis-hadis yang dapat memupuk, menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya teman-teman yang sudah menikah, ini ada motivasi menjadi suami terbaik dan istri terbaik gitu ya. Di ini, ketika engkaulah calon pasanganku, ketika kita sudah menemukan pasangannya masing-masing, maka harus menjadi suami terbaik dan istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah bagus sekali yang dinukil oleh Bang Arif, yaitu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu meminta makanan kepada istri-istrinya. Wah, istri-istriku, apakah ada makanan yang bisa dihidangkan kepadaku? Kemudian istri-istri Nabi Muhammad SAW menjawab, ya hanya cuka ya Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya udah, ambilkan cuka, begitu. Ya sudah, ambilkan cuka. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW memakannya dengan cuka dan bersabda, sebaik-baik makanan adalah cuka. Masya Allah ya, kita memang paling layak yang disebut manusia berakhlak, dan paling mulia adalah memang Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita, ketika kalau istri masak pedas ya, hambar, asin, mungkin banyak suami yang marah-marah ya, mencela makanan, mencela istri, membanding-bandingkan istri, naudzubillah min dzalik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika istrinya hanya punya cuka tadi, malah tidak anti mencela makanan dan anti menghina istri. Wah, memang makanya orang yang paling beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya adalah berakhlak terhadap istri-istrinya. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya orang yang merindukan surga tingkat tinggi, salah satunya adalah juga harus memuliakan istri-istrinya. Bagaimana dengan istri? Bang Arif memotivasi para istri untuk mencontoh keteladanan Ibunda Khadijah ya, sampai Allah SWT dan malaikat Jibril memberi salam kepada Bunda Khadijah gitu ya. Dalam hadis dalam hadis, semoga cepat ketemu ini, yang mana ya, intinya adalah Ibunda Khadijah sudah memiliki keistimewaan ya, langsung dinilai langsung oleh Allah dan malaikat Jibril, dan diminta Rasulullah Muhammad SAW untuk memuliakan Ibunda Khadijah, sampai-sampai
akan dibangunkan rumah yang terbuat dari mutiara, yang rumah atau istana di surga itu tidak ada suara yang keras, hiruk piku gitu ya, suara yang keras di dalam rumah Ibunda Khadijah di surga nanti. Karena apa? Karena Bunda Khadijah itu selain dia lemah lembut, menghibur Rasulullah ketika melalui ujian dakwahnya, ini Bunda Khadijah itu selalu tawaduk kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah bersuara keras kepada Nabi Muhammad SAW, sampai nanti balasannya adalah Bunda Khadijah diberikan rumah di surga, yang di rumah surga itu terbuat dari mutiara dan tidak ada suara yang bising. Karena waktu di dunia Bunda Khadijah itu memberikan tenaga, pikiran, dan hartanya ya, untuk baginda Nabi Muhammad SAW jihad ya, gitu. Dan satu lagi, tawaduk, tidak pernah menyombongkan lewat mulutnya, lisannya, dan terus merendahkan suaranya di hadapan Nabi Muhammad SAW gitu. Baik, ini kayaknya sudah terlalu panjang gitu. Kalau ini sudah dirangkum banyak sekali ya, mungkin 1 jam sudah tidak selesai. Tapi namanya review hanya sedikit saja untuk memotivasi teman-teman yang sedang dalam masa penantian jodoh, maupun yang fresh graduated, fresh menikah, atau yang sudah lama menikah dan ini bisa dibuka lagi atau dibeli gitu ya. Aku menjemput cinta, cintaku adalah kesabaran menjaga dan menjemputmu dengan cara yang mulia. Terakhir, quote yang bagus dari Bang Arif adalah ini. Saya lupa ya, pokoknya daerah belakang. Bagi teman-teman yang sudah menikah, quote-nya adalah, cinta adalah partner berjuang untuk menggapai surganya, baik suka maupun duka. Bila suka disyukuri, bila duka disabari, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengantarkan kita bersama-sama saling menggandeng tangan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan mulia yang akan dituju oleh pasangan sakinah, mawadah, warahmah, mutmainah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan buku ini dengan mengambil keutamaan berbuat baik dengan pasangan kita, dengan masing-masing pasangan kita. Bila sabilah fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.